Nothing endures but change. Tidak ada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri. Kalimat ini diucapkan oleh filsuf Yunani Heraklitus lebih dari 2500 tahun lalu, namun tetap relevan hingga hari ini, termasuk dalam perjalanan pemikiran ekonomi. Dari zaman Yunani kuno hingga masa kini, pemikiran ekonomi terus berkembang, saling menggantikan, dan saling melengkapi. Lalu, kemana arah pemikiran ekonomi di masa depan? Mari kita telusuri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Sanjaya dengan NIM 903124103. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Ramadhani dengan NIM 90300124043. Perkenalkan, saya Islam Marsuki dengan NIM 90300124074 kelas Ilmu Ekonomi B. Selanjutnya masuk ke materi dari Yunani kuno hingga ke Copenhagen. Pada 7 hingga 18 Desember tahun 2009, dunia menyaksikan konferensi puncak perubahan iklim di Copenhagen, Denmark, yang dihadiri wakil dari 170 negara. Jika di zaman Yunani kuno, para pemikir berbicara tentang hukum alam yang sempurna, kini manusia justru berhadapan dengan ketidaksempurnaan hukum buatannya sendiri, yang mengancam kelestarian bumi. Titik balik penting terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Bahan kimia yang menyelamatkan banyak tentara dari malaria ternyata membawa dampak buruk bagi lingkungan. Pada 1962, Rachel Carson melalui bukunya Silent Spring mengungkap bagaimana DDT menyebabkan kanker dan mengancam populasi burung. Buku ini mengubah cara pandang dunia terhadap pembangunan tanpa batas. Kesadaran ini melahirkan berbagai gerakan. Club of Rome pada 1968, Greenpeace pada 1971, hingga buku The Limit to Growth tahun 1972 yang memperingatkan bahwa jika pola pertumbuhan penduduk dan industri tidak berubah, bumi akan mencapai batasnya dalam 100 tahun. Puncaknya laporan Brundtland tahun 1987 memperkenalkan istilah yang kini sangat kita kenal, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya sendiri. Dari sinilah lahir deklarasi Rio 1992 hingga akhirnya bermuara di Copenhagen 2009. Selanjutnya, pendekatan institusional. Pada 12 Oktober 2009, hadiah Nobel Ekonomi diberikan kepada Elinor Ostrom dan Oliver Williamson. Mereka meneliti tentang governance, yaitu cara masyarakat membuat keputusan dan mengelola berbagai kepentingan bersama. Mereka melanjutkan pemikiran Gunnar Myrdal, peraih Nobel tahun 1974. Menurut Myrdal, masalah ekonomi tidak bisa dipisahkan dari masalah sosial, politik, pendidikan, atau kesehatan. Semua saling berkaitan dan harus dilihat sebagai satu kesatuan. Karena itu, pendekatan institusional menekankan bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah, kita perlu melihat banyak aspek sekaligus, bukan hanya dari sisi ekonomi. Pemikiran ini kemudian menjadi salah satu dasar lahirnya Millennium Development Goals pada tahun 2000, yang menjadi pedoman bagi banyak negara dalam mencapai pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Kemudian, kearifan lokal. Seiring waktu, banyak yang menilai bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan cara berpikir modern dari Eropa belum mampu menyelesaikan semua masalah. Karena itu, muncul gagasan untuk kembali menghargai kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pengetahuan dan cara hidup yang diwariskan oleh masyarakat setempat dari generasi ke generasi. Pengetahuan ini membantu mereka hidup selaras dengan alam dan lingkungan. Salah satu contohnya adalah masyarakat Aboriginal Australia. Saat menangkap ikan, mereka bukan hanya mencari makanan, tapi juga menjalankan tradisi, mempererat hubungan dengan keluarga, mengajarkan anak-anak, dan menjaga nilai budaya mereka. Meski begitu, kearifan lokal juga memiliki kekurangan. Tidak semua tradisi selalu cocok diterapkan di zaman sekarang, sehingga tetap perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Menuju masa depan. Seperti dikatakan John Kenneth Galbraith, sejarah tidak berhenti di masa kini.
ia terus berlanjut menuju masa depan yang tak terbatas. Sejarawan hanya bisa berhenti mengamati di masa kini, meski tergoda untuk meramalkan apa yang terjadi. Dari perjalanan panjang ini, ada 3 kecenderungan yang mungkin akan mewarnai masa depan pemikiran ekonomi. Yang pertama, tarik-menarik antara kekuatan pasar dan peran pemerintah akan terus berlangsung, tanpa ada pemikiran ekstrim yang bertahan lama. Yang kedua, pendekatan institusional yang lintas disiplin akan makin diperlukan, karena masalah pembangunan tidak bisa dipecahkan secara terpisah-pisah. Yang ketiga, kearifan lokal akan semakin mendapat tempat dalam pemikiran pembangunan sosial. Sejarah pemikiran ekonomi mengajarkan kita satu hal penting, memahami masa lalu bukan untuk berhenti di sana, tetapi untuk menyongsong masa depan dengan lebih bijak. Karena, seperti kata Heraklitus, yang abadi hanyalah perubahan itu sendiri.